teman-teman, ada lagi yang menarik di revisi Undang-Undang ITE pasal 40, kita lihat sama-sama. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Kemudian pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada PSE untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Pak Menteri, jadi muatan yang dilarang itu semuanya definisi yang dilarang tergantung pemerintah kah? Ya, begini, untuk yang tadi pencegahan itu pemerintah itu yang mengambil posisi proaktif, yaitu apa? Melakukan sosialisasi literasi terhadap bagaimana kita menggunakan media sosial katakan atau dunia maya secara umum agar kita terhindar dari konten-konten yang bermuatan negatif. Oke. Apakah itu misalkan kita minta komunitas yang sama pesepeda misalkan. Kita himbau mempunyai semacam etiket atau tata cara atau apa memanfaatkan media sosial sesuai dengan interestnya. Nanti muatan yang dilarang tuh mengacu ke yang tadi, kesusilaan, pornografi betul, itu dan sebagainya. Betul. Yang judi, soal sara dan sebagainya, itu muatan yang dilarang. Itu lebih kepada preemptif. Istilahnya kalau di hilir itu kita kan menyembuhkan orang sakit, blokir terus. Kita lebih ke hulu, yaitu bagaimana membuat orang sehat melalui sosialisasi, literasi dan lain sebagainya. Tapi yang blokir juga dilakukan. Blokir itu tetap dilakukan karena itu di pasal berikutnya itu memotong akses. Tapi kan kita ini tidak boleh fokusnya hanya kepada blokir. Justru kita harus bagaimana membuat orang sehat tadi. Gitu. Ada yang khawatir kemudian kalau pemerintah tidak suka pada kritikan atau kemudian ada yang merasa wah ini ganggu pemerintah, semuanya dibilang wah itu muatan dilarang, diblokir. Begini, diblokir pun pemerintah sekarang Kominfo mempunyai mekanisme untuk normalisasi. Kalau merasa tidak, sudah beberapa kali kok banyak yang situs-situs yang meminta kepada Kominfo, mengklarifikasi kepada Kominfo, kemudian di take down beberapa kontennya, kemudian berjanji tidak lagi. Kan kita pemerintah juga fungsinya bukan menghukum, lebih banyak kepada mengedukasi. Kita melakukan normalisasi, nggak ada masalah. Jadi ada jaminan tidak akan dipakai untuk membungkam yang kritis? Insya Allah enggak lah, enggak ke sana tujuannya. Saya mungkin izin tambahkan ya, blokir langsung itu adalah ketika dibuka masuk dalam pelanggaran undang-undang. Sudah ada real di dalam undang-undang. Misalnya menawarkan sabu-sabu, ada di undang-undang. Ya, kemudian menyebarkan paham radikalisme, ada di undang-undang teroris. Kemudian bagaimana cara membuat bom, ada di undang-undang teroris. Jadi batasan-batasannya memang yang spesifik dilarang. Spesifik dilarang dan ada real dalam undang-undang. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Agung sekaligus menutup. Jadi sudah seberapa banyak nih pengaduan ke polisi, jadi tambah sibuk nggak polisi sekarang? Diadukan update status? Iya, kita harus melayani itu aduan. Jadi tambah banyak Pak? 2015 485 aduan, 2016 ini sampai bulan ini ada 708 aduan. 708 aduan? Tentunya itu seluruh Indonesia. Itu jadi belum kita yang harus setelah direvisi ya? seluruhnya. Belum yang setelah direvisi ya Pak? Belum. Karena kan setelah direvisi bukan kita yang buat, yang nyebar pun bisa kemungkinan kena ya? Iya. Jadi akan tambah sibuk ya polisi ya? Saya pikir itu menjadi tugas kami dan saya ingin meyakinkan bahwa kita semua sedang berusaha untuk membuat internet itu menjadi sehat, dipercaya dan berintegritas. Saya rasa ini menjadi media yang nantinya akan luar biasa bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Baik, penutup untuk Anda Mas Damar. Kalau saya ingin mengatakan sebetulnya kita harus mengubah paradigma kita terhadap internet. Kalau kita selalu menganggap internet sebagai ancaman, hasilnya ya hanya seperti ini, berhenti pada undang-undang atau hukum-hukum yang dibangun untuk menghentikan ancaman itu. Coba perspektifnya diganti dengan melihat bahwa internet itu kita ada peluang terhadap munculnya demokrasi, munculnya hal positif dari internet. Dan yang perlu didorong adalah aturan-aturan yang menggugah orang untuk menggunakannya. Memang ada aspek negatif dan itu sebetulnya kita bisa melihat bersama-sama dan itu butuh penanganan yang tidak cukup hanya regulasi. Butuh edukasi, butuh penanganan di tingkat akar rumput, di keluarga, bagaimana itu ditanamkan, bertanggung jawab terhadap penggunaan internet ini. Karena internet itu kan basisnya adalah teknologi. Teknologi tidak pernah salah, tidak pernah benar gitu ya. Tetapi bagaimana orang memanfaatkannya itu sebetulnya yang menjadi kuncinya. Menurut saya itu yang perlu lebih didorong ke arah sana. Baik, terima kasih sudah hadir Mas Kamal. Pak Menteri terima kasih, waktunya untuk Mata Najwa. Pak TB terima kasih, Pak Agung terima kasih, dan Mas Damar terima kasih kepada Anda sudah menyaksikan Mata Najwa. Hati-hati dengan jari Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Kebebasan seharusnya dihayati dengan tanggung jawab agar demokrasi berjalan dengan sehat. Tapi demokrasi memang mengandung dilema. Kebebasan bisa dimanfaatkan siapa saja. Alih-alih menghidupkan kritik dan diskusi, banyak yang memilih fitnah dan caci maki. Dengan berlindung di balik demokrasi, hasutan kebencian merajalela setiap hari. Media sosial penuh fitnah dan beragam dusta. Banyak yang percaya dan menyebarkannya kemana-mana. Sebab kemerdekaan berpendapat diraih dengan pengorbanan, jangan dimanfaatkan untuk mengobarkan kebencian. Penegak hukum harus bijak terapkan undang-undang. Peraturan jangan dipakai untuk membungkam. Kita tidak ingin demokrasi berjalan mundur ke zaman ketika segalanya serba diatur-atur.